Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas secara maksimal tentunya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita limpahkan, kita hadirkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Rizky Firman Nugraha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan An-Nazi Husaini dengan NIM 23130-1001. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan hasil huntingan skripsi saya, yaitu berjudul Peran KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah KUA tidak hanya sekedar mengurusi persoalan terkait proses pencatatan pernikahan, melainkan juga mempunyai peran dalam pelayanan pembinaan keluarga sakinah yang tercantum di dalam dasar hukum, yang ini Surat Keputusan Menteri Agama tahun 2024 yang dikenal sebagai Keputusan Menteri Agama tahun nomor 24 tahun 2024, memiliki fungsi dan tugas yang terkait dengan penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan. Keputusan ini memuat aturan tentang organisasi dan tata kerja KUA kecamatan, termasuk pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah. Tugas pembantu PPN atau dalam kurung penghulu dan pembantu PPN. Dalam konteks ini, Surat Keputusan Menteri Agama tahun 2024 Pasal 4 berfungsi sebagai pedoman operasional untuk KUA kecamatan dalam menjalankan tugasnya, seperti pengawasan dan pencatatan nikah, garis miring rujuk, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Penelitian tentang penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perkawinan dan bimbingan perkawinan yang terdapat dari latar belakang di atas, bahwa KUA berhasil sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus konflik rumah tangga. Kemudian adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah adalah bagaimana penyelesaian konflik dalam rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang. Kemudian selanjutnya ialah pertanyaan penelitian. Nomor 1, apa penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang? Nomor 2, bagaimana upaya penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kuranji Kota Padang? Kemudian yang ketiga, apa kendala dalam penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang? Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui penyebab terjadi konflik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kemudian yang kedua untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kuranji Kota Padang. Kemudian yang ketiga, mengetahui
untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kuranji Kota Padang. Kemudian adapun studi literatur dari penelitian ini ialah yang pertama, artikel yang ditulis oleh Ritonga dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap peran dan fungsi BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah dalam kurung studi kasus di KUA Gondokusuman, Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015. Fokus dari artikel ini membahas realitas kehidupan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan berdampak pada perceraian, sehingga membutuhkan juru damai dalam kurung mediator untuk memediasi permasalahan hubungan rumah tangga di antara pihak yang berperkara. Kemudian yang kedua, artikel yang ditulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap dengan judul Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian, studi kasus, studi analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kota Medan yang diterbitkan oleh Jurnal Mizan Islamic Law dalam kurung Medan tahun 2021. Hasil kajian ini menjelaskan fakta yang terjadi di Kota Medan, bahwasanya perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, Ratna Wulan 2021, permasalahan konselor dalam pelaksanaan konseling pernikahan dan keluarga Kecamatan KUA Langsa Lama, Kota Langsa, Kantor Urusan Agama dalam kurung KUA mempunyai layanan berupa badan pembinaan dan pelestarian pernikahan dalam kurung BP4 guna mewujudkan keluarga sejahtera. Kemudian yang keempat ditulis oleh Hidayatullah dan Hasan dengan jurnal Eksistensi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam kurung BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Peterongan, Jombang, yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga Islam dalam kurung Jombang tahun 2016. Hasil kajian ini memaparkan bahwa BP4 tidak berperan secara maksimal karena BP4 yang ada di KUA Peterongan Jombang dinilai hanya sekedar struktur yang ada di tiap kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas karena mayoritas mediasi yang telah selesai dialihkan kewenangannya ke pengadilan agama. Kemudian jenis penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan dalam kurung field research, yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga memakai normatif empiris sebagai gambaran melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum kualitatif yang berfokus pada kelompok individu, institusi, dan sebagainya, dan dalam kurun waktu tertentu untuk menemukan makna dan menyelidiki proses memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam terkait dengan individu, kelompok, atau keadaan tertentu. Kemudian yang ketiga ialah sumber data.
Sumber data dapat dibedakan menjadi 3, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok utama yang menjadi prioritas dalam membahas fokus penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara bersama kepala KUA, pegawai KUA yang bersangkutan berkaitan dengan prosedur pembinaan, pelestarian, perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sumber data sekunder. Sumber data terdiri dari bahan baku primer dan baku tersier. Sekunder merupakan bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer yang menjadi pendukung data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku arsip, catatan khusus, catatan kasus rumah tangga di KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan sejumlah artikel jurnal terkait dengan KUA beserta relevansinya dengan pembinaan pelestarian perkawinan untuk menunjang dan memberikan penjelasan pendukung terhadap pembahasan penelitian. Kemudian sumber data tersier yang merupakan bahan hukum ketiga setelah bahan hukum sekunder yang menjadi pendukung data tersier. Buku-buku yang relevan dengan kajian penelitian seperti buku terbitan, seperti buku terbitan Kementerian Agama dalam kurung KUA, buku hukum perkawinan di Indonesia yang relevan dengan kajian penelitian, peraturan hukum tertulis baik dari undang-undang perkawinan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, yang dimana wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Kemudian teknik analisis data. Analisis data yang peneliti dapatkan. Analisis data yang ada dalam penelitian ini ialah diolah dan dijelaskan kembali ke dalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara, sebagaimana pada saat penelitian dilakukan. Kemudian adapun DAPUS atau daftar pustaka dalam penelitian ini berupa buku, yang dimana buku yang didapatkan yaitu buku Abrol Haji Khairul MH KHA 2019 dispensasi perkawinan di bawah umur. Kemudian Agnes V penggunaan tren fashion thrift sebagai konsep diri pada remaja di Kota Bandung. Kemudian ada Al-Quran, Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta Lajnah. Kemudian arsip buku catatan kasus konflik dalam rumah tangga, KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kemudian arsip data kepegawaian, KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kemudian adapun daftar pustaka dalam bentuk undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung
Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian adapun daftar pustaka berbentuk skripsi yaitu Duila tahun 2024, proposal skripsi penerapan love language terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga pada pasangan suami istri, studi pada masyarakat desa Sawa, Kecamatan Lidia di Kabupaten Buru, doctoral dissertation IAIN Ambon. Kemudian adapun daftar pustaka dalam berbentuk tesis ialah Eko Sugiarto menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis Yogyakarta Suaka Media 2015. Kemudian adapun daftar pustaka yang berbentuk jurnal yaitu Cahyono 2018 nusyus dan penyelesaian dalam tafsir Al-Misbah, kajian nilai-nilai maslahah dalam perspektif gender hukum Islam. Kemudian Cherny Rahmadani strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga mengenai perbedaan tingkat penghasilan, Dir RT 29 Samarinda Seberang e-Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1 nomor 1 2013. Kemudian Irfan 2018 fungsi hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga Syiqaq dalam peradilan agama, EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial. Adapun daftar pustaka yang berbentuk internet yaitu Capon Neto dan Devito optimal rates for the regularis least squares algorithm foundation of computational mathematics. Baik, itu saja yang dapat saya presentasi dari penelitian yang saya hunting ini. Apabila ada kesalahan yang terjadi, mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Rizky Firman Nugraha. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.